Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Julianto Kurnia. Bapak biasa mengajar fotografi dasar. Nah, hari ini Bapak berkesempatan untuk mengajar kalian materi tentang foto zooming dan foto panning. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan terkait dengan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, serta tujuan pembelajaran yang bisa disimak di sini. Dan di sini Bapak akan memaparkan berkenaan dengan indikator pembelajaran. Yang pertama adalah mengenali teknik zoom dan panning dengan disiplin dan santun. Yang kedua, menjelaskan pengaturan kamera untuk menggunakan teknik zoom dan panning dengan disiplin dan santun. Yang ketiga, mengikuti cara melakukan teknik zoom dan panning dengan jujur dan tanggung jawab. Yang keempat, melakukan pemotretan menggunakan teknik zoom dan panning dengan jujur dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menunjukkan hasil pemotretan menggunakan teknik zoom dan panning dengan jujur dan tanggung jawab. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengenali teknik zoom dan panning. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaturan kamera untuk teknik panning dan zoom. Yang ketiga, siswa dapat mengikuti tata cara melakukan teknik zoom dan panning. Yang keempat, siswa dapat melakukan pemotretan menggunakan teknik zoom dan panning. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan hasil pemotretan dengan menggunakan teknik zoom dan panning. Baik anak-anak, mohon disimak penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak. Foto zooming itu seperti salah satu pengambilan teknik kamera atau gambar sehingga menghasilkan gambar yang memiliki kesan bergerak dengan cepat. Efek atau kesan objek yang bergerak ini seperti mengarah pada satu titik, biasanya di tengah ya. Di dalam teknik ini ada dua istilah, yaitu zoom in atau mengarah mendekat dan zoom out mengarah menjauh gitu ya. Bisa kita lihat melalui foto ini ya, contohnya ya. Bisa kita lihat foto zooming ini menunjukkan gitu ya ekspresi yang begitu wah dan hebat gitu. Jadi kesannya tuh kelihatannya cepat dan memberikan aura yang sangat cepat gitu, dan energi. Nah, bagaimana sih kita mengatur atau membuat foto zooming ini? Yang pertama, Anda harus mengatur ISO serendah mungkin untuk memperoleh shutter speed yang rendah. Biasanya shutter speed yang digunakan adalah 1:30, 1:20, dan 1:15, dan selanjutnya lebih kecil lebih baik ya. Nah, teknik zooming ini biasanya digunakan dalam keadaan cahaya yang cukup mendukung gitu ya. Nah, kemudian untuk mempertajam objek utama, shutter speed yang harus digunakan adalah yang blur gitu ya. Jadi aperturnya pun harus sempit, dalam artian angkanya kecil ya. Nah, kemudian gimana sih cara membuat foto blurring dari kamera HP dan kamera digital atau DSLR? Nah, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu lensa kamera. Pertama, Anda harus fokus pada objek yang terdapat di tengah. Kemudian sambil memencet tombol shoot, titik fokus lensa diubah dengan menarik lensa zoom ke dalam atau keluar. Misalkan Anda sudah fokus seperti ini, kemudian kamera Anda di-zoomkan, difokus, kemudian di outkan ya. Nah, seperti itu. Bisa juga kebalikan gitu ya, dari zoom out ke zoom in. Atau dengan kata lain, Anda perlu melakukan zoom out dengan mengubah panjang fokus lensa paling panjang ke fokus lensa paling pendek bersamaan dengan menekan tombol shoot. Perkataan tersebut seperti apa yang telah saya sampaikan barusan. Nah, kunci suksesnya dalam
foto zooming ini adalah keselarasan antara tekanan shutter dan pergerakan lensa zoom yang tepat. Nah, jadi diperlukan latihan yang cukup gitu ya, atau kita harus learning by doing gitu ya dalam melakukan teknik ini gitu ya. Tidak mudah juga gitu ya. Jadi harus perlu banyak latihan. Nah, ini contoh hasilnya ya. Seperti ini gitu ya, ada pohon yang ada contoh juga nih hasil dari foto. Ada dua contoh hasil yang telah Bapak unggah gitu ya, atau telah Bapak share dari Subnesia. Nah, seperti ini ya. Jadi pohon rindang yang satu ini seakan-akan emang dia tuh memiliki kesan yang sendiri, terus yang gimana ya, maksud sendiri tuh tunggal gitu ya dia tuh di dalam pemandangan ini. Kemudian ada kereta yang sedang berjalan gitu ya di sisi hutan gitu. Jadi si kereta ini tuh kelihatannya cepet gitu dengan teknik zoom in dan zoom out. Nah, kemudian yang kedua, kali ini akan membahas foto panning gitu ya. Nah, foto panning itu apa sih pengertiannya foto panning? Foto panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan pada benda yang bergerak. Nah, jadi membekukan di sini maksudnya si objek yang kita tuju tuh nge-freeze gitu ya. Jadi diam gitu. Kemudian seakan-akan bergerak. Nah, contohnya ada di foto sepeda ini dan foto seorang atlet yang sedang menggiring bola basket gitu ya. Jadi fokusnya tuh ke dalam sepedanya, kalau yang foto sepeda. Kemudian dia tuh lagi berjalan ya dari kiri menuju kanan. Nah, seakan-akan kan si backgroundnya tuh blur. Nah, ini menunjukkan kesan seperti foto zooming juga gitu ya. Bedanya hanya pengaturan dari kameranya gitu. Caranya adalah dengan menggerakkan searah dengan arah gerakan objek yang ingin dibidik, sehingga objek akan tampak fokus sementara background akan tampak kabur, seperti yang saya telah sampaikan barusan ya. Nah, jadi contoh videonya tuh seperti ini. Nah, disarankan menggunakan tripod karena tangan kita itu rentan tremor juga ya. Jadi harus menggunakan tripod ya sebisa mungkin gitu. Nah, gimana sih pengaturan kamera dan handphone gitu ya dalam menggunakan photo panning? Nah, yang pertama kita dapat mengatur shutter speed dalam kamera. Shutter speed itu yang harus digunakan adalah shutter speed yang cukup lambat gitu ya, tetapi tidak terlalu lambat. Saat objek yang akan kamu foto terlihat kurang tajam, maka tingkatkan shutter speed. Saat background dirasa kurang blur, maka turunkan shutter speednya. Nah, itu ya masalah shutter speed. Kemudian autofocus. Nah, dengan autofocus yang digunakan adalah, kalau di kamera Canon kita bisa menggunakan AI servo gitu ya. Kalau di kamera Nikon kita dapat menggunakan AFC. Nah, mode ini berfungsi pada saat kamu harus mengikuti objek yang bergerak dan atur saat pengambilan jalan terlalu sempit depan dan belakang agar gambar tertangkap secara penuh gitu ya. Jadi usahakan si objeknya tuh emang penuh gitu ya di dalam kamera gitu. Jadi usahakan utuh gitu. Kemudian untuk di smartphone kalian bisa menggunakan mode Pro atau pakar di smartphone kalian. Ada beberapa smartphone yang kini telah ada fitur Pro-nya gitu ya di dalam kameranya. Nah, setting ISO di angka 400 bisa disesuaikan dengan kecerahannya kalau ISO dan lain-lain gitu. Nah, ada beberapa ketentuan nih.
misalkan mobil tuh kecepatannya berapa sih, terus shutter speednya harus berapa sih. Nah, kalau dari teorinya yang telah Bapak dapat gitu ya, jadi si mobil tuh kisaran antara angka 1/50 sampai di bawahnya gitu ya, atau bisa juga sampai 1/100 sih, tergantung juga kecepatan mobilnya ya. Kemudian orang bersepeda, orang jogging atau jalan bisa 1/20 sampai 1/50 gitu ya. Kemudian balapan mobil dan balapan motor antara 1/100 sampai 1/200. Nah, cara foto panning kan tadi udah dijelaskan ya melalui video gitu ya. Pertama fokuskan dulu objek yang akan dibidik gitu ya. Kemudian kita mengikuti arah geraknya si objek gitu ya. Misalkan mobil dari kiri ke kanan, dari kiri kita gitu ya. Kita harus mencoba langsung sih praktek yang utamanya ya. Begitu, ada yang mau menyimpulkan apa yang telah Bapak sampaikan? Cukup ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari Bapak mengenai materi teknik foto zooming dan foto panning. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmunya, kemudian menerapkannya ketika mengaplikasikan kamera ke dalam beberapa teknik gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan suara yang kurang keras gitu ya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.